Jadilah, dan semua pasti akan terjadi. Ilmu akan membawa keangkuhan dan kesombongan apabila tidak hati-hati membawanya. Antara khayalan dan kenyataan tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Gaib dan logika itu dua sisi yang mewarnai hidup ini. Sejauh mana diri kita mampu menyeimbangkannya dari segala tekad, ucap, dan tindakan. Dunia sebentar lagi akan menyaksikan kehadiranku yang sesungguhnya. Aku tidak hanya menguasai kerajaan Nusantara, tetapi juga dunia. Karena aset bangsa-bangsa di dunia berada di tanganku. Aku hanya berharap agar umat manusia di dunia mulai sadar untuk mengikuti tatanan dunia baru. Sehingga kelak tidak akan ada lagi manusia hidup miskin. Dengan sebuah sistem ekonomi bangsa-bangsa di dunia, leluhur dan sang penguasa alam akan memilih para kesatria yang ikhlas dari beribu-ribu atau jutaan yang terpilih. Sebab ada sangkut pautnya dengan wadah manusianya, dan sudah diperhitungkan dengan rencana serta persiapannya sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Aku mampu mengendalikan alam kehidupan nyata dan gaib. Ucapku sabdo Pandito Ratu. Kun fayakun, akulah wali sejati. Siapapun para kesatria yang dipilih ataupun terpilih nantinya yang akan mendampingiku dalam berjuang adalah orang-orang yang mampu menjaga kesucian akhlak dan adabnya, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi ujian ayak mengayak, mampu memegang kendali diri, menjaga akhlaknya, dan mampu menjaga adabnya. Selebihnya sang Maha Gaib lebih tahu mana yang jujur dan mana yang berdusta. Itulah hikmah dengan diturunkannya kisah tentang tabut. Apa yang sudah menjadi hak diri, maka tidak akan pernah bertukar tempat. Apa yang sudah menjadi takdir diri, maka tidak akan pernah bertukar tempat. Yang asli akan kembali pada kesucian. Itulah kodrat yang tidak akan dapat dicegah dan dipungkiri. Sosokku yang telah tertulis dalam bait-bait leluhur, meskipun mempunyai gelar dan nama yang berbeda, namun tetap merujuk pada diriku. Dengan kehadiranku tidak ada yang dirugikan, diuntungkan, tidak ada yang dikalahkan dan dimenangkan. Semua merasa adil, meskipun aku adil, tapi aku tidak mengadili. Karena aku adalah keadilan itu sendiri. Aku adalah tumbal dari kejahatan manusia-manusia. Aku rela teraniaya untuk meredakan kemarahannya yang seharusnya dijatuhkan kepada umat manusia, namun aku rela menanggungnya. Aku adalah perwujudan Musa yang akan membebaskan budak-budak yang teraniaya. Aku adalah perwujudan Sulaiman yang akan menjadi raja manusia, binatang, dan jin. Aku adalah perwujudan Daud yang membawa keadilan. Aku adalah perwujudan Muhammad yang akan menjadi pemimpin perang melawan kezoliman. Akulah sang wakilnya, andalan para dewa dan malaikat, maha guru para raja dan wali-wali Allah. Semua wahyunya, semua senjata dewa, dan semua mujizat para nabi dan rasul sudah diberikan kepadaku. Aku adalah rahasianya yang tak mungkin sembarangan orang yang bisa mengenali dan bertemu denganku. Aku yang selalu menyembunyikan apa yang tersembunyi dalam diriku.
karena dalam diriku adalah semua rahasianya. Aku berdiri dalam balutan angin yang menjalar ke seluruh tubuh baruku yang baru terlahir kembali. Aku teguhkan, aku hujamkan sebuah keyakinan semakin dalam, menembus ruang kosong yang kini telah terpenuhi zat kesejatian. Suara ada di dalam angin, huruf ada di dalam kalimat. Memang rasa ada di dalam kemanunggalan. Aku adalah rasa sejati. Maka aku lantangkan getaran arti dan makna kemanunggalan, agar bumi dan seluruh makhluknya bergetar. Terpujilah engkau, wahai yang terpuji. Hilangkan prasangka, hilangkan penilaian, semua akan terlihat dalam nyata. Meskipun ditutupi sedemikian rupa, jiwaku dari dulu tidak pernah berubah, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Aku tersembunyi, bukan sembunyi ataupun bersembunyi. Aku menjalankan dharma sebagai kesatria secara tersembunyi. Tidak menampakkan diri, aku disembunyikan olehnya. Hanya orang-orang winasis yang mampu mengenaliku. Aku selalu hadir dalam setiap nurani manusia yang telah memancarkan kemuliaan hatinya. Aku milik semuanya, dan engkau pasti tahu bahwa aku hanya akan memilih yang memang telah menjadi urusan dari ketetapannya. Bukan untuk menggurui, memberi penjelasan, pemahaman, dan peringatan tentang apa yang diperdebatkan. Ini dirahasiakan oleh para wali-wali Allah. Tentu ada alasan tertentu menjadi suatu rahasia yang tidak terungkap. Sumpah itu bukanlah takdir yang tak bisa dicari kembali. Berbeda pemahaman dan pengetahuan denganku. Tugasku sudah tercantum di Al-Quran. Syahadat wujud, syahadat raga, dan syahadat gelar untuk menjalankan Al-Quran secara utuh bagi umat akhir zaman. Aku diutus menjadi juru selamat, membawa rahasia Allah yang tersembunyi. Hadirku tidak menjunjung diri untuk ditinggikan. Hadirku tidak pula merendahkan, namun hadirku untuk menebar welas asih terhadap sesama. Aku masih tampakkan senyuman meski bumi yang kupijak lelahkan langkah. Belum cukup rasa ini terungkapkan, menebar wangi yang tertinggal. Mengundang naluri untuk sadarkan letihku. Bagi yang terpilih olehnya pasti terpelihara. Warisan leluhur terwariskan pada diriku. Perjanjian, harta amanah, rakyat dan bangsa ini. Inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini. Inilah perjanjian oleh masyarakat dunia sebagai harta abadi umat. Inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil harta ini. Cukup bagiku yang memahami dan mengerti. Menyempurnakan kisah diriku, menyempurnakan cerita perbedaan, menggelar tatanan mawujud dalam bentuk pasti dan nyata. Rahayu, rahayu, rahayu.